Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Kecewa istrinya selingkuh, pimpinan KKB Puncak tembak 7 warga di Kampung Lambera. Seorang pria ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusukan di halaman rumah di Kabupaten Merauke. Pemuda di Jayapura diringkus polisi karena mencuri motor korban kecelakaan. Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Kalenak Murib kembali melakukan teror penembakan. Kali ini terjadi di Kampung Lambera, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Aksi keji ini terjadi pada hari Sabtu. Usai menerima laporan dari warga, tim gabungan Polsek Sinak dan Satgas Operasi Damai Kartens langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi korban dan menjaga keamanan. Aparat yang tiba di Kampung Lambera menemukan 3 jenazah dan 4 orang terluka. Menurut Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Yusuf Sutejo, motif serangan diduga berpangkal dari konflik internal. Kalenak Murib dilaporkan marah setelah mengetahui istrinya selingkuh dengan salah satu anak buahnya. Kalenak bersama 23 pasukannya dengan 4 senjata api laras panjang mengamuk dengan menembak secara membabi buta di Kampung Lambera. 3 orang tewas di lokasi dan 4 orang luka serta 11 rumah atau honai dibakar. Telah terjadi aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Kalenak Murib di Kampung Lambera, Distrik Yugo Moak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam insiden tersebut, 3 warga dilaporkan meninggal dunia, 4 lainnya luka-luka, dan 11 honai telah dibakar. Motif penyerangan diduga bermula dari persoalan pribadi, di mana Kalenak Murib, pimpinan kelompok kriminal bersenjata wilayah Puncak, menduga istri ketiganya berselingkuh dengan salah satu anak buahnya yang bernama Winanggen Wijangge. Hingga saat ini patroli gabungan terus ditingkatkan di wilayah distrik Yugo Maok dan sekitarnya. Satgas Damai Kartens juga melakukan penyisiran terhadap KKB pimpinan Kalenak Murib yang masih diburu. Arthur melaporkan dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Sifrianus, seorang pemuda di Kampung Sumber Hidup, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, pada hari Sabtu tergeletak tidak bernyawa di halaman salah satu rumah. Tubuhnya penuh luka tikaman. Warga sekitar terkejut dan langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Menurut keterangan warga ke polisi, pemuda berusia 22 tahun tersebut terakhir bersama teman-temannya menghadiri pesta pernikahan di kampung. Mereka diduga mabuk lalu terlibat perkelahian. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan barang bukti berupa botol minuman keras. Satreskrim Polres Merauke masih melakukan penyelidikan dan pendalaman. Korban teridentifikasi bernama Sifrianus, umurnya sekitar 22 tahun. Jadi ditemukan di Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Kemudian di tubuh korban ditemukan ada beberapa luka, namun belum teridentifikasi dengan jelas karena tadi langsung dibawa ke rumah sakit untuk keperluan visum. Jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan ini dan mencari para pelaku. Polisi mengimbau pelaku menyerahkan diri karena akan terus diburu aparat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Salah satu rumah di Kampung Amungkai, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, rata dengan tanah karena terbakar pada hari Sabtu. Letak rumah di tengah perkebunan dan terbuat dari kayu membuat api dengan cepat melahap seluruh bangunan.
Warga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa melihat seluruh barang berharga milik pemilik rumah hangus terbakar. Menurut Kepala Seksi Humas Polres Merauke AKP Pri Sutejo, dari hasil olah TKP, kebakaran disebabkan pemanas nasi yang meledak. Untuk sementara dari hasil pemeriksaan saksi dan pemiliknya bahwa itu diduga dari konsleting listrik dari rice cooker yang terlalu panas sehingga terjadi konsleting. Tapi meskipun sudah ada dugaan itu bahwa itu konsleting, tapi Bapak Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga telah memerintahkan Kapolsek Tanah Miring itu dari Minto dan dari tim Inafis untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam. Kemudian akibat dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun korban kerugian materi sekitar 100 juta. Dan rumah tersebut semuanya hangus terbakar karena itu bahannya dari kayu. Akibat kebakaran ini, pemilik rumah menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hengki, pemuda berusia 22 tahun ini tak berkutik ketika diringkus polisi di rumahnya di Kampung Nafri, Kota Jayapura pada hari Sabtu. Hengki diringkus setelah terungkap mencuri motor dan barang korban kecelakaan bernama Bruno. Kasat Reskrim Polres Jayapura Kota, AKP Idewa Gede Sitya, mengatakan pada 10 Juni pelaku yang sedang berpesta miras mendengar kecelakaan motor di Jembatan Merah Hamadi. Pelaku pura-pura membantu membawa korban ke rumah sakit menggunakan motor korban. Ternyata di Semak dekat lapangan tembak otonom AB Pura, korban diturunkan dan motornya dibawa kabur. Korban yang terluka ditemukan meninggal dunia keesokan harinya. Oleh si tersangka saat itu, korban hendak ditolong untuk dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan karena pada saat ditemukan masih dalam keadaan bergerak ataupun bernapas. Ya. Kemudian di tengah perjalanan, si tersangka memiliki niat jahat, yang mana korban yang tak berdaya atau dalam keadaan kritis saat itu sengaja diturunkan di TKP penemuan mayat, yaitu depan lapangan tembak Perbakin di Kelurahan Wahnu. Setelah diturunkan, kemudian si tersangka ini membawa lari tas milik korban, ya, bisikan handphone, dan juga sepeda motor yang dikendarai oleh korban. Karena pada saat itu si tersangka sendiri berpikiran bahwa korban ini mungkin hanya sekedar pingsan. Apabila terjadi laka lantas, kiranya mungkin pada saat kesempatan pertama untuk memberikan pertolongan, sehingga mungkin nyawa daripada pengendara bisa diselamatkan. Seperti yang tadi disampaikan Pak Kasat Reskrim bahwa awalnya dia mau menolong membawa ke rumah sakit, namun niatnya sudah lain, akhirnya diletakkanlah di pinggir jalan. Seandainya kemarin dibawa ke rumah sakit, ya mungkin korban masih bisa tertolong. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan pasal 531 KUHP karena meninggalkan orang dalam keadaan bahaya maut dengan ancaman hukuman penjara 9 tahun. Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kepala SMA Negeri 3 Merauke, Benedikta Lestari Kelanit, memastikan pihaknya tidak menahan ijazah siswa yang lulus karena tidak melunasi uang pembangunan sebesar Rp200.000. Menurut Benedikta, dari 326 siswa kelas 13 SMA Negeri 3 Merauke, hanya 50 anak saja yang membayar uang pembangunan yang dibebankan sejak siswa ini masuk sekolah. Dia mengatakan jika siswa tidak membayar, maka sekolah akan mengeluarkan surat tidak mampu dan ijazah akan tetap diberikan kepada siswa bersangkutan. Oh, tidak benar. Tidak benar, Pak.
Itu ada bukti memo banyak bahwa yang tidak bisa bayar uang pembangunan silakan dikasih ijazahnya. Gitu. Uang pembangunan 200.000 itu pun dibayar cicil selama 3 tahun untuk pembuatan paving block untuk anak-anak sendiri. Karena garasinya kan terendam karena rendah, kita timbun, kita bikin paving blocknya sudah, garasinya sudah jadi, dan itu pun hanya sekitar 50-an orang yang bayar. Sebagian besar tidak bisa bayar, ya sudah, tidak apa-apa. Dan itu pun kesepakatan dengan orang tua. Kalau orang tua tidak setuju ya tidak usah. Makanya yang kelas 10 dengan yang ini sekarang, yang kelas 10, yang naik kelas 11 itu sudah tidak ada uang pembangunan, kan sudah selesai. Sudah selesai ya. Garasinya sudah selesai, jadi tidak ada uang pembangunan. Kepala sekolah mengimbau orang tua untuk melapor pada kepala sekolah bila ada oknum yang meminta uang saat pengambilan ijazah. Orang tua siswa kerap kali dipusingkan dengan penahanan ijazah siswa, padahal banyak siswa tidak mampu. Modus pungutan uang pembangunan dan pungutan dana lain sering terjadi di sekolah negeri. Belakangan ini, praktek pungli itu mulai hilang karena disorot media dan menjadi atensi kepala daerah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polemik sering muncul saat penerimaan siswa baru pada sejumlah sekolah. Siswa tidak diterima di sekolah yang rumahnya berada di dekat sekolah. SMA Negeri 1 Merauke pada penerimaan siswa baru berpedoman pada regulasi syarat penerimaan, yakni sistem zonasi, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Jalur yang barangkali mungkin menjadi bagian daripada keputusan Bupati bersama untuk siswa baru ya. Siswa baru ini itu sebanyak 4 jalur saja yang kita terima, yaitu jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Jadi tidak ada tes tertulis nantinya untuk siswa? Untuk tes kami tidak ada, kami hanya melaksanakan seleksi berkas bagi calon siswa baru ini yang memenuhi kriteria kita akan terima. Bupati Merauke Yosep Gepse berharap sekolah tidak menerima siswa melebihi kapasitas ruang belajar dan wajib mengutamakan siswa yang berdekatan dengan sekolah. Jika mereka tidak terakomodir di sekolah terdekat rumah mereka, lalu kira-kira seperti apa yang sebaiknya Pak Bupati? Ya, kita himbau juga kepada sekolah supaya tidak menerima siswa melebihi kapasitas rombel ruang belajar, dan prioritas harus kepada sonasi yang ada. Tetapi kalau misalnya sudah melampaui itu, tentu saja ada kebijakan yang bisa kita ambil dalam rangka untuk memberikan akses pembelajaran yang cukup bagi masyarakat kita. Hasil seleksi penerimaan murid baru di sekolah-sekolah di Merauke akan diumumkan pada 30 Juni mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tingginya angka putus sekolah dan wajib belajar di Kabupaten Mapi, Papua Selatan membuat Dinas Pendidikan Kabupaten Mapi membuka akses belajar bagi warga di kawasan terjauh dengan pola satu atap. Ada 17 sekolah satu atap yang tersedia untuk tahun ajaran baru di Kabupaten Mapi. Program ini diharapkan bisa menampung siswa program wajib belajar. Program ini untuk memberikan kesempatan warga untuk mengenyam pendidikan. Selama ini, warga tidak bisa bersekolah karena kendala jarak dan waktu. Program studi satu atap mulai dari tingkat PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Di mana salah satu program satap ini dilaksanakan di sini karena kami melihat bahwa akses dari anak-anak untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan setelah SD ke SMP itu mengalami juga kesulitan karena dari sekolah dasar menuju ke sekolah SMP itu jauh sekali aksesnya, ya kurang lebih sekitar 10 kilo, sehingga ini menjadi dasar pertimbangan kami melaksanakan program satap untuk mendekatkan sekolah kepada masyarakat sehingga anak-anak kami bisa melanjutkan ke tingkat SMP dengan baik dan mengurangi angka putus sekolah. SMP Negeri 1 Atap Goba, Distrik Nambioman di Kabupaten Mapi menjadi pusat kegiatan program Sekolah Satu Atap. Sekolah Satu Atap diharapkan memberi harapan bagi anak-anak di daerah ini.
Saat ini jumlah anak wajib sekolah di MAPI sebanyak 8.000 anak dan sekitar 2.000 lebih anak belum mengenyam pendidikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas di Kota Jayapura, Satuan Lalu Lintas Polresta Jayapura Kota intens melakukan kegiatan pengaturan di sejumlah titik rawan kemacetan. Pengaturan dilakukan pagi dan sore di saat warga berangkat dan pulang kerja. Cara ini efektif mencegah kemacetan yang terjadi di Kota Jayapura. Kasat Lantas Polres Jayapura Kota AKP Akbar mengatakan pengendara yang melintas tidak menggunakan helm langsung dihentikan dan ditilang saat polisi berada di jalan raya. Kita melakukan strong point itu dari pagi, ya kalau pagi itu mungkin setengah jam 6.20 sampai jam 8. Setelah itu mungkin sore jam 4 sampai jam 5 kita lakukan strong point itu untuk mengantisipasi arus dari perkantoran, ya, karena balik dari perkantoran kan pasti otomatis ramai, jadi menghindari supaya tidak terjadi kemacetan, terus terjadinya laka lantas. Jadi kita memang turun di beberapa titik yang dianggap rawan macet. Contohnya mungkin di Telhama, di Pertigaan Ring Road, terus di Resimen, Pertigaan Resimen, terus di Patung, terus di PLN, Varian, sama Pasar Pagi, termasuk Jasmine, karena itu merupakan titik-titik macet. Jadi kita laksanakan itu. Terus untuk malamnya, light blue-nya atau patroli kasih birunya kita mulai dari jam 7 sampai jam 9. Pencegahan yang dilakukan setiap hari itu membuat pengendara tertib sehingga kemacetan menurun dan pengendara patuh menggunakan helm. Selain siang hari, Polantas juga rutin berpatroli di wilayah yang sering dijadikan arena balap liar. Pengendara diimbau patuh saat berlalu lintas karena polisi tidak akan memberikan pengampunan bagi mereka yang melanggar. Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Saat ini banyak kendaraan dari luar Papua Selatan yang berkeliaran di Kota Merauke. Kendaraan roda 2 dan roda 4 tersebut bebas beroperasi dengan nomor polisi dari daerah lain. Hal ini sangat disayangkan karena pajak kendaraan tersebut tentu tidak masuk ke khas daerah Merauke. Bupati Merauke Yosep Bladip Gepse menyayangkan kondisi tersebut karena kendaraan dengan nopol luar daerah menikmati sarana jalan yang dibiayai Pemda Merauke, namun membayar pajak ke daerah asalnya. Bupati meminta pemilik kendaraan dengan nopol luar Papua agar segera balik nama agar bisa membayar pajak ke Pemkab Merauke. Ini juga kan kita juga ingin supaya ada kontribusi antara pemilik kendaraan terhadap daerah, ya, terutama pajak kendaraan bermotor, ya, kendaraan bermotor. Ini kan memang kewenangan provinsi, tetapi kan di daerah kita yang memiliki fasilitas dan jalan dan lain sebagainya, sehingga biasanya pada akhirnya kan ada bagian dana bagi hasil. Nah, tentu saja dari situlah yang kemudian bisa kita gunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang ada. Belum diketahui secara pasti berapa jumlah kendaraan roda 4 dan roda 6 yang saat ini beroperasi di Merauke. Namun diperkirakan jumlahnya cukup banyak karena tidak terdaftar di Samsat Merauke, Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kampung Nawaripi, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada hari Sabtu menyalurkan bantuan dana ekstrim tahap pertama tahun 2025 kepada warganya yang tergolong tidak mampu. Sebanyak 45 keluarga yang masuk dalam kategori tidak mampu bekerja, termasuk janda dan penyandang disabilitas, menerima bantuan sebesar Rp1.800.000 per orang. Bantuan ini mencakup periode Januari hingga Mei 2025 dan bersumber dari alokasi dana desa.
Kepala Kampung Nawaripi Norbertus Ditubun mengatakan proses penentuan penerima dilakukan secara ketat melalui seleksi dan musyawarah desa selama 3 bulan terakhir. Jadi memang orang yang memang dia sudah tidak bisa bekerja, mencari apa lagi buat pendidikan. Jadi semua data saya percayakan kepada RT-RT yang ada di Kampung Nawaripi. Jadi masing-masing RT, ketua-ketua RT yang dia lihat, yang dia lebih tahu warganya yang mana yang tidak bisa bekerja, tidak bisa berdaya, tidak bisa mencari, ya, itulah yang diberikan kepada mereka. Sebab itu ya disaring-saring selama ini, kita saring-saring seleksi selama 3 bulan baru kita ajukan. Pemerintah kampung berharap bantuan ini bisa meringankan beban ekonomi keluarga penerima, khususnya bagi mereka yang sudah tidak memiliki kemampuan mencari nafkah. Melalui seleksi ketat dan musyawarah bersama warga, pemerintah Kampung Nawaripi berupaya agar penyaluran bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.